Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Fakih. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang sebuah penelitian pengembangan. Apa saja yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini, yaitu terkait tentang pendahuluan, prosedur, teknik, analisis, hasil dan pembahasan, serta simpulan dan beberapa masukan. Oke, kita akan lanjut tentang pendahuluan. Yang pertama, sebelum kita membahas lebih jauh terkait konsep penelitian pengembangan, kita harus mengenal terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan research and development atau sebuah penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan merupakan sebuah kegiatan penelitian dan pengembangan yang memiliki kepentingan komersial dalam kaitannya riset ilmiah murni dan pengembangan aplikatif di bidang teknologi. Kita dapat menyimpulkan bahwa penelitian pengembangan yaitu sebuah penelitian komersial dalam sebuah riset ilmiah murni dan juga pengembangan aplikatif di bidang teknologi, dalam tanda kutip teknologi. Penelitian pengembangan tersebut merupakan penelitian yang berorientasi pada pengembangan produk. Produk yang kita khususkan pada hari ini yaitu produk yang dimaksud adalah berupa media pembelajaran untuk menyampaikan sebuah materi atau isi pembelajaran yang akan disampaikan guru kepada para siswa dengan menggunakan media. Baik media tersebut media interaktif atau media non-interaktif. Selanjutnya itu tentang prosedur pengembangan sebuah media pembelajaran, yaitu yang pertama, potensi dan masalah. Di sini kita harus melihat potensi dan masalah yang terjadi di dalam ruang lingkup kelas yang akan atau yang telah memiliki sebuah kasus dalam proses belajar mengajar. Tahap selanjutnya yaitu mengumpulkan data dari hasil permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam ruang lingkup kelas tersebut. Seorang siswa kesulitan dalam menerima materi pendidikan agama Islam, contohnya, salah satu contoh. Maka di sini menjadi potensi masalah. Sehingga apa saja yang diperlukan oleh seorang guru? Baru tahap selanjutnya yaitu mendesain produk. Di mana di dalam tahap desain produk, seorang guru harus melihat materi apa yang akan digunakan untuk menyampaikan pembelajaran atau yang relevan dengan media yang akan dikembangkan oleh seorang guru. Setelah desain produk telah dikembangkan oleh seorang guru, maka tahap selanjutnya yaitu validasi desain. Di mana validasi desain di sini terdapat sebuah pengujian dari desain atau produk yang telah dikembangkan, yaitu yang pertama tim ahli. Kriteria dalam validasi desain atau penguji dalam sebuah media tersebut yaitu yang pertama benar-benar berpengalaman dalam sebuah pengembangan media pembelajaran. Yang kedua, paling tidak dia masih berpendidikan. Seorang penguji paling tidak harus berpendidikan. Selanjutnya, ketika masih terdapat kekurangan, maka dilakukanlah revisi desain. Maka setelah direvisi, lakukanlah uji coba produk. Uji coba produk dilakukan secara personal atau perorangan, yaitu diujikan kepada 3 orang siswa. Sehingga seorang penguji atau pengembang dapat mengetahui apakah ketiga siswa tersebut telah efektif dan efisien dalam menerima pembelajaran tersebut. Seperti itu. Ketika telah efektif, maka lakukanlah uji coba lapangan kelompok kecil serta materi yang disampaikan telah benar-benar efektif dan efisien atau berhasil,
maka lakukanlah uji coba lapangan kelompok besar. Separuh atau 50% dari satu kelas. 50% dari satu kelas. Setelah uji coba lapangan tersebut, lakukanlah uji coba dalam kelompok real. Ketika setiap uji coba tersebut terdapat kekurangan atau masih nilai yang dihasilkan oleh para siswa itu masih minim atau tidak mencapai rata-rata, itu bagaimana? Yakni dilakukan revisi kembali dari media tersebut, yaitu dilakukan uji coba. Uji coba perorangan. Ternyata dalam 3 orang tersebut ada salah satu atau kedua murid yang mendapatkan hasil lebih rendah. Maka dilakukanlah revisi. Apa yang direvisi? Yaitu media pembelajaran dan materi yang digunakan. Baru setelah itu tahap revisi produk, maka diuji cobakan lagi kepada 3 orang siswa atau personal. Ketika telah dikatakan maksimal dan hasilnya dikatakan telah mencapai rata-rata, maka lakukanlah kelompok kecil. Akan tetapi di kelompok kecil terdapat kekurangan atau hasil yang diperoleh dari siswa itu masih minim. Maka dilakukanlah revisi produk kembali sehingga mencapai kelompok real. Akan tetapi yang perlu diingat, dalam sebuah pengembangan media, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan isi materi dan serta angket untuk penilaian terhadap siswa harus berkesinambungan. Setelah uji coba pemakaian tersebut telah dapat dikatakan lulus dan hasil yang diperoleh dari siswa telah baik, maka hal itu dapat dilakukan produksi massal. Selanjutnya yaitu teknik analisis dari media atau produk yang dikembangkan. Yaitu yang pertama seperti yang telah dijelaskan barusan, analisis data validasi ahli, di mana yang dianalisis tersebut terkait dengan beberapa unsur, yaitu yang pertama grafik, penyajian, kesesuaian isi, kebahasaan, kelengkapan materi, sistematika, isi materi, dan kesesuaian media pembelajaran. Selanjutnya yaitu analisis data uji coba produk, yang mana di sini hasil respon peserta didik diberikan setelah pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran berdasarkan angket yang telah diberikan. Selanjutnya yaitu hasil pembahasan. Apa saja yang dihasilkan dari sebuah pembahasan barusan? Poin utama yang perlu kita perhatikan, penelitian, pengembangan, terutama dalam pengembangan media teknologi berbasis teknologi, yaitu yang pertama, identifikasi masalah. Kita harus mengetahui sebagai seorang guru atau calon guru, mengidentifikasi masalah, permasalahan yang terjadi di dalam ruang lingkup kelas, karena secara tidak langsung ketika terdapat masalah di dalam ruang lingkup kelas, maka dampak yang akan timbul itu bukan hanya pada sebuah personal, akan tetapi bisa jadi seluruh siswa memiliki atau mendapatkan dampak dari permasalahan-permasalahan tersebut. Yang kedua yaitu tujuan pembelajaran. Seorang guru harus mengetahui dan harus jeli dalam memberikan tujuan pembelajaran. Yang ketiga yaitu rumusan butir materi, yaitu materi yang akan disampaikan yang diambil dari tujuan pembelajaran. Yaitu selanjutnya perumusan alat ukur. Perumusan alat ukur keberhasilan berupa soal evaluasi untuk mengukur keberhasilan baik atau tidak. Selanjutnya yaitu materi atau isi. Materi atau isi dan tes uji coba yakni terdapat di dalam ruang lingkup tes uji coba. Sehingga ketika tes uji coba telah dikatakan atau berhasil, maka dapat dinyatakan bahwasanya media pembelajaran
berbasis informasi teknologi dapat digunakan di dalam ruang lingkup kelas. Yang terakhir, terkait dari materi yang kita bahas, dapat kita simpulkan, yaitu yang pertama, penelitian pengembangan tersebut merupakan sebuah penelitian yang ditujukan atau yang bertujuan untuk mengembangkan media sebagai alat bantu dalam mentransfer pembelajaran. Sehingga dampak yang dilakukan atau respon yang ditampilkan oleh seorang siswa itu tidak cenderung bosan. Yang kedua, prosedur pembuatan melalui beberapa proses, baik mengembangkan media hingga proses uji coba media, sehingga dapat digunakan secara maksimal. Ingat, poin utama dalam sebuah penelitian pengembangan yaitu prosedur pembuatan hingga mencapai proses uji coba, sehingga produk tersebut yang telah dikembangkan dapat dikatakan efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu produk atau media yang telah dikembangkan dianalisis oleh ahli dan kemudian diuji cobakan pada ruang kelas. Dan yang terakhir, uji coba dilakukan pada beberapa tahap, yakni kelas personal, kelas kecil, kelas besar, dan kelas real. Ingat, yang terakhir kelas real. Jadi, itu konsep penelitian pengembangan yang kita pelajari pada hari ini. Dan cukup itu dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai berjumpa lagi. Jangan lupa subscribe dan like, komen di bawah di kolom komentar ketika kalian memiliki masukan terkait dari isi materi. Sampai bertemu lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.